Selamat pagi guys, selamat berlibur. Hari ini kita libur. Jadi ada yang menarik hari ini. Menariknya karena viral di mana-mana, seolah-olah negara Indonesia ini seperti negara lucu. Ada pejabat sebaik Kang Deddy Mulyadi itu melakukan pekerjaannya dan transparansinya terlalu itu overload. Saya ini anak NTT, saya sangat suka dengan kinerjanya Kang Deddy Mulyadi. Mulai saya itu ikutin orang itu, Kang Deddy Mulyadi ini saya ikutin mulai zamannya dia masih DPR, Bupati Purwakarta. Dan itu orang itu benar-benar dicintai sama masyarakatnya. Di mana dia memimpin itu pasti semua masyarakatnya suka dia. Nah, ini ada segelintir oknum-oknum pejabat, entah itu DPR, kayak pengamat, kayak mengatakan bahwa dia itu gubernur konten. Aduh, Pak, Anda itu ketinggalan zaman dengan dimana berkembangnya dunia digitalis. Ini digital ini semua pun bisa bebas berkreasi, melakukan apapun di sosial media. Ya, dia bukan berarti dia cari muka atau apa, enggak kok. Orang itu dia melakukan pekerjaannya itu, apa yang dia kerjakan itu dia mau semua rakyatnya itu tahu karena dia dipilih oleh masyarakatnya. Nah, ini ada segelintir oknum. Saya tidak tahu mereka kerjaannya itu apa. Tiap hari mereka kerjaannya apa bagiannya. Nah, saya sangat suka sama Kang Deddy Mulyadi itu, orangnya kerjaannya bagus sekali. Sangat bagus sekali kerjaannya itu, pakai hati. Apa yang dia lakukan itu pakai hati. Saya rasa orang-orang yang suka mengkritik Kang Deddy Mulyadi bahwa dia adalah gubernur sosmed, itu orang-orang itu oknum-oknum pejabat yang tidak tahu diri. Makanya dari duit pajak saya kerja bayar pajak untuk gaji mereka. Ketika ada pejabat publik sekelas Kang Deddy Mulyadi melakukan apa yang sudah seharusnya diikuti oleh seluruh pejabat Indonesia, baik daerah, provinsi atau maupun pusat. Dan itu dikritisi, dikuliti habis-habis. Tapi saya tidak tahu mereka yang kritik itu, mereka itu buat apa ya? Apa yang mereka kasih untuk negeri ini? Apa yang mereka buat untuk anak bangsa yang akan mendatang? Mereka itu taunya mengkritik, tapi tidak bisa bekerja. Ketika ada pejabat lain yang pekerjaannya itu bagus dan disukai oleh masyarakat, wah, ini kok ada yang mulai membenci gitu. Kang Deddy Mulyadi itu dicintai oleh seluruh rakyat Jawa Barat, bos. Jadi kalian jangan sosok ngasal kritik. Orang selalu mengatakannya Bapak Aing, ya benar. Dia itu sosok bapak. Dia melakukan segala pekerjaannya itu seperti seorang ayah yang melakukan pekerjaannya itu untuk keluarganya, untuk anak istrinya, yaitu rakyatnya. Dia melakukan itu pakai hati. Apa yang dia buat itu pakai hati. Aduh, ini kok ada orang-orang mulai ngawur aja. Kadang kita lihat di sosmed, di berita itu kok geli ya. Saya ini tidak sekolah, tidak kuliah, tapi saya lihat kayak gini tahu. Ini kalian yang mengaku sok pintar kok, yang sekolahnya tinggi-tinggi untuk jadi pejabat di negeri ini. Malah kalian yang bikin susah negeri ini. Kacau kalau negeri ini ada orang-orang kayak kalian gitu ya, yang dikit-dikit tidak suka, dikit-dikit apa yang dikerjakan orang salah, apa yang dikerjakan orang salah. Itu orang-orang negara ini tidak akan maju karena ada orang-orang seperti kalian. Kalau kalian ini masih duduk di duduk di pemerintahan wilayah itu yang kalian tempatin, itu tidak akan maju, percaya. Saya yakin 100%. Saya ini dari NTT yang sangat suka sekali dengan apa yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi. Orang itu melakukan pekerjaannya pakai hati. Dia kerjaannya pakai hati, bos. Bukan tiap hari duduk di kantor di dalam AC. Aduh, cocok kacau ini. Seharusnya kalian kerja ambil contoh seperti beliau, biar kalian pun bisa melakukan apa yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi. Itu saja, simpel. Jangan banyak bacot, jangan banyak ngomong. Terima gaji buta, kerjaan tidak ada, kerjaan ngawur, terima gaji buta kamu itu. Untuk saya ini dari daerah lain, dari NTT. Saya lihat apa yang dikerjakan oleh Gubernur Kang Deddy Mulyadi. Bapak Aing, saya lama-lama pengen pindah nih. Saya dari dulu nih pengen jadi orang Jawa Barat loh. Kalau punya pemimpinnya seperti Kang Deddy Mulyadi. Aduh, saya pengen sekali jadi warga Jawa Barat nih.
Bagaimana ya guys? Warga Jawa Barat, boleh tidak saya pindah masuk jadi warga kalian? Apa yang dikerjakan Kang Deddy Mulyadi itu sangat bagus sekali. Sangat keren sekali. Kenapa saya bilang keren? Dia sudah melakukan pekerjaannya itu yang sesuai yang diinginkan oleh masyarakat. Nah, masyarakat Indonesia itu suka pekerjaan pejabat publik yang sudah dipilih, maunya kerjaan seperti Kang Deddy Mulyadi. Kamu tanya masyarakat bagian manapun. Saya orangnya tidak suka politik, cuma kalau saya lihat orangnya kerjanya bagus, saya sebagai masyarakat kecil, saya suka. Walaupun saya dari daerah lain, karena kami di NTT sana, bobroknya minta ampun kalau di NTT itu, bobroknya minta ampun masalah pejabat-pejabat itu. Ya elah, air di depan mata saja kami tidak ada. Kami air yang dari pejabat-pejabat sebelumnya yang sudah kasih kami air minum di kampung saya. Contohnya di kampung saya itu saya itu di Kabupaten Malaka, tepatnya di Desa Metro Kecamatan Mane. Itu di kampung saya itu di atasnya itu ada sumber mata air dan itu ditarik pakai pipa-pipa begitu untuk disalurkan ke semua rumah-rumah masyarakat yang ada di situ. Dulu itu ada, dulu zamannya saya SMP itu ada. Nah setelah itu airnya itu pipanya itu rusak, katanya dinamonya rusak. Nah sampai sekarang air itu tidak pernah jalan sampai sekarang lagi. Udah diganti desa, ganti bupati, camat lah, apalah. Tidak ada satupun yang memperhatikan air di kampung saya itu. Kalau memang saya punya rezeki, mungkin saya akan bangun sendiri itu air. Saya akan tarik kembali ke pipanya itu untuk kasih ke masyarakat kami yang di desa Metro itu, biar masyarakat kecil itu bisa dapat air minum, tidak perlu timbahnya jauh-jauh, tidak perlu timbah ke sumber orang yang jauh-jauh, yang dalam. Nah, dan itu sangat bahaya. Di kampung kami, kampung kami itu sangat bobrok. Susah untuk ada pejabat publik yang di kami NTT sana yang untuk melakukan pekerjaannya seperti Kang Deddy Mulyadi di Jawa Barat. 12 detik kita mau langgar dulu. Oke. Beli di Indomaret kan. Saya parfum tidak ada, sabun tidak ada, body tidak ada, semua tidak ada. Kacau lah. Jadi laki-laki jomblo itu keras. Karena kita lagi bahas singgung soal itu. Ntar saya ngomong lagi, oke guys? Rp15.000, kamu juga bisa dapetin 2 bis baru. Parfum. Dapatkan gratis 1 bis insulin Genemi, Bayu, TikTok, tiket.com. Harusnya orang-orang yang suka merasa tidak enak dengan kerjaan orang lain. Jadi ada pejabat lain yang kerjanya sangat bagus, sangat murni di mata masyarakatnya. Ini ada oknum pejabat yang sakit hatinya minta ampun. Kamu itu dulu sekolah tinggi-tinggi, niatnya untuk bangun negara ini. Setelah jadi sekolah tinggi, udah jadi pejabat, malah memberantakan semuanya kan. Negara ini sepanjang sejarah Republik Indonesia ini berdiri, belum ada tuh satupun pejabat publik yang seperti Kang Deddy Mulyadi, di mana gubernur beserta seluruh jajaran stafnya itu mereka terjun ke sungai hanya untuk mengutin sampah yang begitu busuk. Nah, waktu itu beberapa bulan lalu video itu naik, masih saja ada beberapa oknum bahwa itu pencitraan. Aduh, ini kenapa ada pejabat publik yang melakukan pekerjaannya secara transparansi seperti ini, tapi ada aja oknum pejabat yang sakit hati dengan pekerjaan itu. Lah kalau pekerjaan pejabat kamu dipilih saat kalian nyalon itu ngemis suara rakyat, untuk pilih kalian. Dengan 1000% kami rakyat itu berharap bahwa Anda itu mau bekerja untuk wilayah yang dipilih masing-masing. Tapi kan kebanyakan, kenapa ya, kalau jadi masyarakat kecil itu kita selalu tunduk ke pejabat. Padahal mereka itu mau dibilang pembantu kita, pelayan masyarakat. Ya, kalau namanya pelayan masyarakat, kamu harus bekerja dengan sungguh-sungguh,
bukan malah pamer mewah-mewah sana, ya kan? Maunya pamer kemewahan, naik mobil gagah, pelat merah, jalan sana sini, strobo, wiu 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 wiu. Nah, itu yang kalian mau. Pantas saja ya, semua orang. Pantas saja, semua orang itu, kebanyakan anak-anak yang kuliah terinspirasi untuk jadi pejabat. Untuk jadi pejabat nanti seperti itu. Mereka-mereka yang korupsi, suka malingin duit rakyat. Oke, ntar dulu saya makan dulu di warteg. Kita makan dulu nanti kita bicara lanjut lagi soal itu. Oke, kita baru habis selesai makan. Mau beli kartu dulu, ntar kita ngomong lagi. Nah, sampai sini kalian udah tahu, siapapun hari ini yang menonton video ini pasti udah lihat yang berita-berita di Indonesia nih. Jadi Indonesia nih ada 3 berita yang sangat menonjol. Dan berita yang menonjol itu, saking menonjolnya, berita itu sekarang ratingnya lebih tinggi. Dan berita itu sekarang sudah menutupi kasus-kasus korupsi yang kemarin viral-viral itu apa namanya, yang 270 triliun kek, sama yang 1000 triliun kek, terus sama yang pengadilan itu kek. Nah, itu berita itu sudah ditutupi oleh beritanya Kang Deddy Mulyadi. Berita gebrakannya dari Kang Deddy Mulyadi sama beritanya ijazah palsu Pak Jokowi, sama beritanya. Nah, oke. Jadi ada 3 berita yang sangat populer di Indonesia saat ini, yaitu berita oknum-oknum yang tidak tahu mereka itu pakai otak, akal atau logika. Pak Jokowi itu kan udah 2 periode menjabat sebagai presiden kita. Tapi ada oknum-oknum orang ini, mereka ini ada beberapa yang punya kasus juga, berusaha bahwa ijazah Pak Jokowi itu palsu. Dan saya suka Pak Jokowi itu orangnya tenang, berhadapan dengan situasi seperti ini orangnya tenang. Terus para pejabat dari UGM juga oke, orang tidak belak-belakan. Oke. Sekarang apa? Mereka semua satu persatu sudah dilaporkan, dan itu ya saya yakin mereka pasti bakal masuk penjara. Nah, setelah itu viral lagi nih oknum-oknum ormas yang kemarin. Nah, saya tidak bela ormas, atau saya orangnya tidak mendukung apapun, baik itu mau politik apapun itu. Saya sukanya ya apa yang sudah buat orang resah, buat banyak orang tidak suka, itu harus diselesaikan. Dan kita sebagai anak bangsa yang baik, itu harusnya kita memberikan solusi dan pendapat yang tepat untuk masalah-masalah seperti ini. Oke, seperti saya ini orang yang tidak sekolah. Jadi kayak ya bicara kadang benar, kadang salah. Oke, masalah ormas kemarin, entah dari ormas mana, saya juga tidak tahu persis dari mana, cuma ya dari lambangnya saja saya tahu ini dari pihak mana gitu. Nah, itu ketika salah satu oknum ormas ini bermasalah, dan itu saya yakin itu masalahnya itu sudah menantang dengan hukum. Jadi ketika mau ditangkap, dia malah memerintah anak-anaknya untuk melakukan penyerangan ke pihak berwajib, yaitu kepolisian. Sampai sekarang itu speak up-nya banyak sekali, dan saya yakin ini akan membuat kerugian yang sangat tidak masuk akal bagi pendirinya, dan itu membuat nama baiknya itu pasti akan tercoreng. Ya, siapapun mau mendirikan ormas itu pasti dia punya niat yang baik. Siapapun itu manusia itu pasti dia punya niat yang baik, punya jiwa sosial yang tinggi saat ini, punya jiwa kemanusiaan, sehingga orang itu mau membangun ormas itu, mau membentuk ormas itu. Tapi ada segelintir anggota, oknum-oknum anggotanya yang melaku sok menjadi preman setelah masuk ke organisasi itu. Nah itu, aduh Saib, ini kok itu bikin malu. Kalau kami orang timur bilang, kami anak NTT bilang, itu tidak tahu malu, tidak tahu diri, ya. Kalau saya pribadi anak NTT yang merantau di Jakarta,
kita mau melakukan tindakan kenakalan, kebrutalan, itu malu sama tetangga. Kita ini siapa? Hidupmu kaya atau hidupmu miskin? Gitu saja. Kalau kita masih miskin, masih merayap yang tidak jelas, harusnya jangan. Kenapa saya bilang jangan? Kita jangan melakukan keonaran ketika banyak orang di lingkup kita, suasana kita itu tahu kehidupan kita, makan minum kita. Saya ini kebetulan orang miskin. Saya merantau untuk keluarga saya, untuk orang tua saya, untuk adik-adik saya. Kalau lihat seperti itu, sebenarnya kita ikut prihatin karena saya yakin orang-orang. Dan anehnya, ini anggota-anggota di bawah, mereka itu mau saja ikut, manut saja begitu. Ini kita manusia ini kan kita punya otak. Kenapa tidak berpikir dulu? Apa yang mau kita ambil tindakan ini benar atau salah? Ujung-ujungnya sebentar apa? Kamu sendiri yang berurusan dengan kepolisian kan? Nah, berurusan dengan kepolisian yang rugi siapa? Istri anakmu. Kau masuk penjara berurusan sama hukum. Istri anakmu yang susah. Begitu saja. Nah, oke. Jadi itu ada Kang Deddy Mulyadi yang kinerjanya sangat bagus. Saya suka. Saya dari luar daerah sangat suka dengan kinerjanya Kang Deddy Mulyadi. Kang Deddy Mulyadi tetap semangat. Menurut kita itu tetap semangat karena apa yang kamu lakukan itu benar. Orang-orang yang sedang mengkritikmu itu adalah orang-orang yang sakit hati, dan saya yakin mereka tidak bisa melakukan apa yang kamu lakukan saat ini. Itu pasti, itu pasti. Terus ada lagi tuh, aduh kacau nih, bapak-bapak kita yang terhormat, para bapak-bapak purnawirawan TNI kita yang mengusulkan untuk pencopotan atau penggantian wakil presiden kesayangan kita, si Pak Gibran. Saran kami sebagai anak-anak, bapak-bapak mungkin tidak usah lah, tidak usah. Setiap orang itu punya kesempatan untuk menjabat dan untuk menjalankan tugasnya di negeri ini. Ya, kira-kira seperti itu fenomena politik yang sedang terjadi di Indonesia saat ini. Antara transparansi kinerja pejabat publik seperti Kang Deddy Mulyadi itu harus diterapkan di semua wilayah. Saya harap, saya secara pribadi saya minta tolong sebagai anak NTT, mungkin Gubernur NTT bisa, bapak kita yang terpilih di NTT bisa melakukan apa yang sedang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi di Jawa Barat. Saya minta maaf, tidak bermaksud menyinggung siapa-siapa di sini, karena saya hanya mau berbicara apa yang kita lihat di tanah Jawa. Kenapa tanah Jawa itu maju? Ya karena transparansi dari pejabat publiknya dan banyak anak-anak mudanya yang mau speak up untuk para pejabatnya yang sudah dia pilih, dan terutama untuk Bapak Bupati kami, Bupati Malaka yang terpilih. Beliau itu orang hebat. Semoga beliau bisa mengarahkan matanya untuk melihat di desa saya, di desa Metroi, yang kami di situ agak susah air minum. Mungkin Bapak Bupati Malaka dan Wakil Bupati dan para jajarannya yang terpilih minta tolong lah. Amine lawar ikuan, amine serius di Jakarta. Am serius di Jakarta nih. Berharap Bapak siapa terpilih ya nih, minta tolong lah. Halo Bapak setan. Ami wehe muhi arai nuropo napa? Wehe muhi arai nuropo napa susar. Uluk-uluk kan no. Ami we uluk-uluk ka pipa nih tama surau uma. Cuma tahu sekarang pipa nih mate. We mate tahu sekarang atinan hirona. Lu hawe SMA apa? We ini sih sekarang lanotian. Mungkin Bapak Bupati sia, no Bapak Desa sia, no Bapak Camat sia, Bapak Kepala Daerah sih Malaka minta tolong lai. Relai we ya Rainu Robone supaya we ne pipa ne launika, we muris nika supaya masyarakat sia Rainu senus rai nuis uma ne sia pele. We tamahutu. We tamahutu Nah, semoga hauk video ne lihat semoga to bele to orai Malaka ba. Coba Bapak sih nuis nare tolong lai. Halau hika we ba amilai. Tanami hirai nurobo ne sekarang susar we. Nah, susar we. Harusnya we ne kalau hau nu hau warik oan. Hau warik oan mak hau sebenarnya hau kesane sasa tapi hau hanya kata ini tambah uluk we ne no pipa lao. Pemerintah ulu kan no we pipa lao. Nah, tapi tahu sekarang we nia kotutian pipa sia koto mostian lala atau sekarang. Padahal nia anggaran atau salah ke nia kalau Bapak sia beli minta tolong halau ke anggaran ba supaya we ne beli lau nikah
masyarakat sih nus desa metro ini bele we pipa bele lau nika pasir uma bele tamu nika uma masing-masing. Ah mungkin nus PDAM sih mungkin bele kerjasama no pemerintah sih. Bapak sih mak turtian pemerintahan apa mungkin lebih hati nih. Amine luar kuan dale hucerai dok de tam ami wan susarwan wan kiak wan mak laurai hirai Jakarta nih serisu husolok kosam ba uma wis ina masih nus na alim sih nus na cuma minta tolong supaya wene bele halau hika supaya surau uma we bele no nikah. Terima kasih Bapak Bupati Malaka. Oke, terima kasih untuk semua. Itu sedikit dari saya. Saya minta maaf kalau ada sepatah dua kata yang salah, yang menyinggung perasaan siapapun itu. Saya tidak bermaksud untuk menyinggung siapapun. Tapi saya bicara, mungkin kalian pun mau seperti itu. Mungkin kalian pun, siapapun, pasti mau seperti itu untuk pejabat kalian, untuk bekerja seperti Bapak Aing kita yang dari Jawa Barat, Bapak Didi. Wah, Kang Didi Mulyadi. Itu sangat keren. Oke, terima kasih, salam. Kita anak muda harus kritis, apapun itu pembicaraan kita, entah salah atau benar, kita harus bicara supaya negara ini tetap kokoh ya. Masalah oknum ormas, oknum preman itu hal kecil lah. Itu hal kalau bisa itu mungkin untuk pengalihan isu. Tapi mungkin semuanya akan baiknya mungkin pemimpin daerah masing-masing membangun wilayahnya masing-masing. Terima kasih, saya minta maaf, saya anak kecil, minta maaf untuk semuanya kalau menyinggung siapapun. Saya tidak berniat untuk menyinggung siapapun. Salam dari saya yang mau, anak perantau dari NTT di Jakarta. Terima kasih.